Tafadhol. Keras. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nama saya Rifik Aulia Rahman, kunyahnya Abu bin Sabah, atau ada yang manggil juga Abu Abdullah. Alamat di Bandung. Masuk LDI sejak kecil karena orang tua dari mulai pakai, terus orang tua dan saudara-saudara semuanya ada. Ya mungkin alasan masuknya karena memang saya sudah di LDI dulu. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan pribadi, memang itu sejak lahir. Adapun dakwaan atau jabatan, ya pernah mungkin hanya di kalangan muda-mudi saja, bukan juga orang penting, tapi hanya jamaah biasa aja. Itu alhamdulillah, itu suatu karunia dari Allah, tidak diberi dakwaan atau jabatan yang mungkin justru akan menjadi perhitungan kita nanti deh. Alhamdulillah. Adapun kenapa keluar dari LDI, sebenarnya banyak alasannya, tapi inti dari semua alasan itu yaitu karena tidak sesuai dengan dakwah para rasul. Sejak dahulu Al-Quran mengisahkan kepada kita dan Al-Hadis mengisahkan juga kepada kita bahwa dakwah para rasul itu dakwah kepada Allah, dakwah untuk mentauhidkan Allah. Adapun dakwah yang tidak mengajak kepada tauhid, tidak mengajak kepada beribadah kepada Allah, tidak mengajak untuk menjauhi syirik, maka itu bukan ibadah yang benar, bukan dakwah yang benar. Mungkin ada orang yang bertanya, dia juga berdakwah kepada Allah. Ya memang seperti itu nampak secara lahir ya, tapi pada kenyataannya yang didakwakan apa tiap hari? Imamah atau baiat atau taatnya kepada siapa? Kepada imamnya. Nah, bahkan orang yang tauhid, telah bertauhid, orang yang telah melaksanakan tauhidnya, melaksanakan sholatnya, melaksanakan zakatnya, melaksanakan hajinya, bahkan melaksanakan berbagai sunnah, selama dia tidak membaiat imamnya, selama dia tidak membaiat imam-imam mereka, itu tidak termasuk Islam, bahkan tidak halal hidupnya menurut mereka. Apakah ini yang disebut dengan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Itulah alasan yang paling utama. Adapun kebid'ahan yang banyak di dalam jamaah ini, itu sangat banyak. Dan mereka tidak berusaha memperbaikinya, apalagi kalau bid'ah itu menyangkut atau diturunkan dari para imamnya, terutama para pendirinya. Ini artinya mereka tidak ittiba kepada Rasulullah SAW dalam hal-hal kecil. Dicontohkan dalam hal ibadah sholat misalnya. Kalau kita kasih tahu, wahai jamaah, ini hadisnya dhaif, ini tidak sah,
dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima. Alasannya hanya sepele, karena itu tidak diperintahkan atau tidak diamalkan oleh imamnya, atau tidak diinstruksikan oleh imam untuk diamalkan. Masya Allah, ini namanya penyimpangan dari yang seharusnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat, karena Anda membuat di zaman era modern, era keterbukaan hari ini, mungkin Anda pikir dunia maya, dunia internet, teknologi itu bisa digunakan untuk berdakwah. Nah, Anda membuat blog, ada beberapa blog, diantaranya Rumahku Indah, blogspot.com, terus ada Buku Sabar, blogspot.com. Itu di sana disebutkan berbagai penyimpangan lainnya dari jamaah ini. Kemudian setelah keluar atau dinyatakan keluar dari jamaah ini, sebenarnya justru itu merupakan suatu pemberian dari Allah yang paling besar. Ulama dahulu bilang, aku tidak tahu katanya, kalau hidayah yang setelah hidayah yang Allah berikan dengan Islam ini, selain satu hal lagi, yaitu apa? Yaitu diselamatkan dari akidah Khawarij. Akidah Khawarij. Mungkin orang-orang bertanya, apa itu akidah Khawarij itu? Akidah Khawarij itu diantaranya mengkafirkan mereka yang melakukan dosa-dosa besar, memisahkan diri dari kaum muslimin. Biasanya mereka membaiat imamnya sendiri, seperti kejadian dulu waktu di zaman para sahabat, mereka membaiat salah satu pemimpinnya untuk menjadi imam, padahal waktu itu pemimpin kaum muslimin sudah jelas. Nah, model seperti itu disebut Khawarij. Banyak hal yang lainnya contoh-contoh Khawarij ini, dan setelah saya teliti, setelah saya mencoba membaca buku-buku gitu, nah, justru mirip dengan jamaah ini. Nah, ini nasihat buat saya, Masya Allah, kalau jamaah saya ini lebih mirip dengan firqah yang sesat daripada mirip dengan firqah turun najiyah, untuk apa saya bertahan dalam firqah ini? Nah, untuk itu saya nasihatkan kepada warga jamaah, saya itu keluar bukan karena masalah dunia atau ya masalah hal-hal yang suka difitnahkan. Itu tidak masalah buat saya mau difitnahkan bagaimanapun, tapi ketahuilah bahwa ada yang harus lebih kita takutkan dari itu semua, yaitu pengadilan nanti di hadapan Allah. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semua amalan kita, semua akidah kita, bahkan itikad, keyakinan kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini nasihat untuk kita semua agar carilah kebenaran itu tanpa harus malu, tanpa harus takut, tanpa harus takut kehilangan teman, takut kehilangan saudara, karena ada sesuatu yang perlu kita takutkan, yang perlu kita lebih takutkan, yaitu perkara pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Itu yang harus kita lebih takutkan lagi. Adapun celaan, siksaan, umpatan, fitnahan, itu hanya terjadi mungkin kalau umur kita 60 tahun ya 60 tahun, atau bahkan mungkin dari 60 tahun itu hanya beberapa tahun aja kita mengalami itu. Itu tidak seberapa dibanding kalau nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tidak bisa lari kemana-mana.
Adapun untuk umat Islam yang bukan jamaah ini, ya saya ingatkan bukan untuk nasihat ini bukan untuk saling menghancurkan, tapi umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Artinya kewajiban umat yang satu menasihati kepada yang lainnya. Antar kaum muslimin saling menasihati itu merupakan suatu kewajiban, saling mengingatkan begitu. Nah, umat Islam secara umum punya kewajiban saling nasihat menasihati, mengingatkan warga LI, mengingatkan warga yang lain dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian jangan sekali-kali tertipu dengan kebaikan-kebaikannya, sebab kebaikan itu bukan merupakan jaminan dari sebuah kebenaran. Maksudnya kebaikan dalam segi pribadinya, dalam segi akhlaknya, dalam segi perbuatannya itu bukan satu-satunya jaminan kebenaran. Adapun jaminan kebenaran itu yaitu kitabullah dan sunnah. Itu jaminan kebenaran. Kalau berbeda dengan itu, walaupun sebagaimana baik perbuatannya, kelakuannya, sepertinya baik kelakuannya di hadapan manusia, kalau memang dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, ya itu kita nasihati dia, kita ingatkan dia untuk kembali, untuk merujuk kepada kebenaran. Nah, itu kewajiban kita semua. Nah, umat Islam harus berhati-hati dari golongan-golongan yang menyimpang ini. Untuk lebih jelasnya tentang penyimpangan dari golongan yang sekarang namanya LI ini, bisa merujuk ke blog yang saya buat, diantaranya Rumahku Indah blogspot.com sama bukuinsabah blogspot.com. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita pada hidayahnya, kepada menetapkan kita dalam hidayah dan keikhlasan. Amin.